Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Kinci Review. So, kali ini gue akan mereview salah satu film yang gue udah excited banget nunggu-nunggu. Karena ini adalah franchise legend dari seorang sutradara yang mungkin kalian semua udah tahu, yaitu Sam Raimi, berjudul Evil Dead Rise. Awalnya gue udah excited sama teman gue nih, pengen ke bioskop buat ngerasain gimana perasaan lu dikasih lihat adegan-adegan yang super gore dan berlumuran darah. Seperti posternya nih, dari belakang kita lihat ada sosok perempuan, terus depannya ada tulisan Evil Dead Rise, yang gue bisa bilang perempuan ini tuh punya karakter yang kuat banget dari fotonya aja. Gue udah bisa ngebayangin gimana perempuan ini tuh bisa nakut-nakutin penonton. Adegan dibuka dengan bentangan, danau, dan nuansa yang cerah. Tiba-tiba, di pertengahan film, mulailah itu semua terjadi. Tidak ada lagi adegan yang cerah, alias semuanya gelap dan berlumuran darah. Wah. Storynya simple banget guys, menceritakan seorang perempuan bernama Beth yang berkunjung ke rumah kakaknya bernama Ellie. Ellie ini punya 3 anak, dan 3 anak tersebut itu udah punya tujuan untuk merobohkan apartemennya tersebut. Salah satu anaknya menemukan buku misterius di bawah basement. Buku tersebut adalah buku sakti yang bisa memanggil roh iblis. Oke, iblisnya pun datang, tiba-tiba keluarga mereka dapat ancaman. Teror yang gak habis-habis dalam 1 hari. Di sini tuh sinematografinya tuh nggak klise sama sekali, jadi kalian semua bisa terkecoh dengan jump scare yang biasa kalian lihat di film horor. Nah, di Evil Dead Rise, kalian bisa merasakan sinematografi yang berbeda dan nggak bisa ditebak jump scare-nya. Emang, film ini tuh dari segi durasi itu terbilang pendek, tapi isinya tuh semua to the point, padat, sederhana, dan bisa dinikmati sepanjang film. Dari segi cinema experience, ada yang suka, ada yang enggak. Gua adalah salah satu orang yang agak jijik sama darah, jadi pas gue ngeliat bener-bener wow, tercengang gua. Di Evil Dead Rise ini, kita bisa lihat darah seril mungkin karena bentuknya kental. Dan yang spesialnya lagi, kentalnya ini tuh konsisten dari awal sampai akhir. Ada satu adegan yang paling gua suka di film ini yang berhubungan dengan darah, yaitu ketika si Beth dan juga Casey, anak terakhirnya Ellie, itu masuk ke lift dan liftnya itu dilumurin darah sampai full. Dan liftnya kebuka, tiba-tiba darahnya muncrat keluar semua. Dan Casey sama si Beth ini berlumuran darah satu badan dan berusaha untuk kabur dari sosok iblis tersebut. Dari segi kualitas acting, nih top banget ya. Gue suka banget actingnya Ellie di sini. Alyssa Sutherland dari sesosok Ellie terus berubah jadi sosok iblis yang nakut-nakutin. Itu jauh banget fasenya. Karakter Ellie kan punya sosok keibuan, sayang sama anak-anaknya, terbuka sama anak-anaknya, tapi ada sedikit love-hate relationship sama si Beth ini, sama adeknya. Dan ketika dia jadi sosok iblis, itu langsung jauh tuh berbeda. Dia sering banget senyum, tapi senyumnya tuh senyum yang punya tingkat amarah yang tinggi, terus sadistis. Ketika adegan si Ellie ini jadi iblis pas teriak, itu bener-bener top banget. Karena dari segi adegan aja tuh udah ekstrimnya, dia dari bathtub, terus ke atas, terus ke bathtub lagi. Pokoknya badan dia kayak dipontang-panting aja tuh di film ini. Dari segi rambut, kita lihat rambut Beth dan juga rambutnya si Ellie ini tuh bisa dibilang lepek ya. Sepanjang filmnya, karena emang awalnya dari itu kan, dari bathtub, terus dia masuk ke rumah, lama-lama ya banyak tercipratan air lah gitu. Tapi di sini gue ngerasa banget kelembaban di apartemen ini gitu. Karena lembab dan kita ngerasa apartemen itu jadi sebuah tempat yang nggak aman sama sekali. Terus ada air di situ, jadi kita bisa ngerasa lebih sulit lah untuk move on dari apartemen tersebut. Jadi kepikiran terus dan jadi kayak kita berada di situ gitu. Dan lembabnya tuh kerasa banget sampai bioskop. Didukung dengan dialog yang natural, nggak banyak cincong dan langsung to the point. Dia berbicara benar-benar lewat adegan ke adegan. Jadi dialognya nggak banyak bertele-tele lah. Jadi kalian kalau nggak suka dengan film yang ada dialog panjang atau dialognya kebanyakan gitu ya, kalian pasti akan suka film ini karena dialognya sedikit. Kekurangannya menurut gua, Evil Dead Rise ini punya pace editing tuh yang cepet gitu. Bahkan satu adegan nih, misalkan adegan salah satu anggota keluarga mereka membuka buku tersebut tuh, buku misterius. Itu kayak ada 7 shot sendiri. Jadi menurut gue ini agak mengganggu mata kalian ketika kalian
bener-bener nggak kedip untuk nonton film ini. Yang kedua, terdapat adegan sensor di film ini. Ketika anak yang paling kecil, si Casey ini tuh lagi megang tongkat, terus iblisnya datang ke arah dia, terus tongkatnya ditancepin ke mulutnya. Mulut iblisnya. Tiba-tiba tongkatnya udah nancep aja tuh di kerongkongan, terus nembus ke belakang kepala. Gue nggak tahu ya, adegan ini tuh termasuk adegan yang patut disensor atau enggak, tapi menurut gue kemungkinan besar disensornya itu karena yang melakukan hal sadis ini tuh anak kecil. Secara overall, gue puas banget nonton genre gore kayak Evil Dead Rise gini. Buat kalian suka yang sama genre sadistis, tapi ada unsur horor yang menakut-nakuti, ada jump scare di situ, sok atuh nonton ke bioskop Evil Dead Rise. Gue rekomendasiin film ini ke kalian. Kalian kayak masuk ke rumah hantu, tapi ada unsur gore-nya. Mungkin kalau kalian suka sama adegan-adegan ikonis dalam film gore, atau kalian ngikutin franchise-nya Evil Dead Rise ini nih, film ini nih, harus banget lo tonton. So, dari segi rating, gue akan kasih rating 4/5 untuk film Evil Dead Rise. Dari kalian gimana yang udah nonton? Apakah merasakan cinema experience yang sama gue? Kalau yang belum nonton, ekspektasi kalian gimana sih sama film yang diproduseri oleh Sam Raimi ini? Tulis di kolom komentar. So, itu dia review Evil Dead Rise bareng gue Nandika. Enaknya, next kita akan review film apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. So, Nandika pamit. Sampai bertemu di review berikutnya guys. Bye-bye!